Sampai Itu pada yang saatnya saya kamu tuh pernah tanyakan. mimpi, tapi ah, ah, makanya Hah? sampai saya pernah mimpi kayak dia mimpi ini nggak tahu kebetulan atau kenapa, makanya saya prinsipnya saya nggak mau karena cuma mimpi saya pindah ke agama sebelah. Terus saat saya mimpi lagi yang kayak gitu, saya pindah-pindah, saya nggak mau, saya mau bener-bener tulus gitu loh, setia gitu loh sama apa yang saya cari kayak gitu. Karena saya tuh pernah mimpi, saya nggak tahu, cuman yang saya bisa sebut itu nama Tuhan kalian. Saya nggak tahu kenapa saya bisa bilang kayak gitu. Nah, terus saya Hmm. coba teringat salah satu ayat kalian di Alkitab. ah, Siapakah Tuhanmu? Gini, pokoknya saya sebut nama Tuhan Yesus. Entah kenapa tuh saya langsung saya yang mimpi itu 3 kali. Nah, terus saya tanya nih sama apologet kalian, teman kamu Kak Elia, Kak Agatha. Tapi Kak Agatha bilang, jangan cuma karena mimpi kamu masuk agama kita, jangan macam-macam kayak gitu. Ya, tapi saya setuju, karena saya pengen cari tahu kebenaran agama saya juga. Seterusnya, sampai Itu pada yang saatnya saya kamu tuh pernah tanyakan. mimpi, tapi ah, ah, makanya Hah? sampai saya pernah mimpi kayak dia mimpi ini nggak tahu kebetulan atau kenapa, makanya saya prinsipnya saya nggak mau karena cuma mimpi saya pindah ke agama sebelah. Terus saat saya mimpi lagi yang kayak gitu, saya pindah-pindah, saya nggak mau, saya mau bener-bener tulus gitu loh, setia gitu loh sama apa yang saya cari kayak gitu. Karena saya tuh pernah mimpi, saya nggak tahu, cuman yang saya bisa sebut itu nama Tuhan kalian. Saya nggak tahu kenapa saya bisa bilang kayak gitu. Nah, terus saya Hmm. coba teringat salah satu ayat kalian di Alkitab. Ah, Siapakah Tuhanmu? Gini, pokoknya saya sebut nama Tuhan Yesus. Entah kenapa tuh saya yang mimpi itu 3 kali. Nah, terus saya tanya nih sama apologet kalian, teman kamu Kak Elia, Kak Agatha. Tapi Kak Agatha bilang, jangan cuma karena mimpi kamu masuk agama kita, jangan macam-macam kayak gitu. Ya, tapi saya setuju, karena saya pengen cari tahu kebenaran agama saya juga. Setelah saya cari kebenaran tentang agama saya, ternyata kebanyakan banyak yang ya itu tadi. Dan Ya, bisa saran saya sih apa ya, suami kamu, bisa gitulah. ya saran saya, Kayak betul kata gitu. Agatha. Saran saya, kamu pelajari kembali agamamu, ya. Bagaimana dengan hati nuranimu? Bagaimana dengan ajaranmu? Kamu pelajari aja, bandingkan dengan ajaran Yesus. Yesus itu adalah Nah, jalan itu dia. dan kebenaran. Nah, makanya Dan jadi saya kalau nggak, kamu, makanya Kak, mm, makanya Kak Elia saya nggak mau masuk karena saya cuman mimpi doang gitu. Contoh hal misalkan saya masuk Kristen, tiba-tiba saya mimpi Islam, tiba-tiba saya pindah ke Islam. Terus di mana ini saya loh kayak gitu. Makanya saya benar-benar pengen cari tahu kebenarannya dulu kayak gimana. Setelah saya matang dan memang saya benar-benar fix, saya pengen masuk Kristen. Ini bukan rencana, tapi ini memang fix. Tapi saya bingung, Kristen kan banyak alirannya. Ada yang Protestan, Katolik, Ortodoks, kayak itu gitu. tidak jadi masalah. Aliran di kami itu tidak jadi masalah yang besar karena perbedaan aliran itu hanya karena perbedaan sekunder. Tapi yang pertama, meskipun kami punya aliran ada Ortodoks, ada Protestan, ada Katolik, Tuhan kami dan dasar keselamatan kami itu sama dan satu. Jadi Tuhan orang Katolik, orang Protestan, orang Ortodoks itu sama. Keselamatan itu di Protestan, Ortodoks, Katolik itu sama. Hanya saja caranya menyembah, mengekspresikan penyembahan itu dan lain sebagainya itu ada perbedaan. Gitu. Yang penting adalah kamu mengenali dan di dalam Kristus dulu. Kalau kamu tidak di dalam Dia, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itu tadi yang saya bilang tadi, kamu harus mencari Tuhan yang benar agar kamu bisa memperoleh hidup. Dan kamu ingin memperoleh hidup, datanglah kepada Dia yang telah hidup. Ngapain kamu mencari hidup kepada yang masih mati? Ngapain kamu mendapatkan hidup dari Dia yang belum bisa berbuat apa-apa, yang bahkan dirinya sendiri pun masih didoakan, tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Ya, jadi saya mengatakan ini kepada kamu bukan atas nama toleransi, tapi saya mengatakan ini sama kamu atas nama kebenarannya Kristus. Mungkin sekarang kamu masih sukar mengerti, tapi kalau kamu cari tahu dengan rendah hati, kamu belajar terus, kamu berdoa sama Tuhan. Tuhan yang benar, tunjukkanlah dirimu kepadaku dan tuntunlah aku kepadamu. Saya yakin kamu akan datang kepada Kristus. Kalau hatimu tulus ingin mencari Allah yang benar, kalau hatimu tulus ingin bersatu dengan Allah, Kak, kalau hatimu tulus. bahkan Kak, oke. Bahkan Kak Elia saya sampai sempat beli Alkitab, saya simpan diam-diam di kamar. Karena orang tua saya kan, keluarga saya tentunya fanatik dengan agama Kristen. Karena mereka memang benar-benar membenci agama
Kristen atas dasar karena ia tadi yang disembah itu hanya manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya tahu kebenarannya yang sebenarnya itu kayak gimana. Saya kan juga bingung Kak Alia. Jadi ini kok aku rata-rata ngelihat orang-orang yang bisa berbicara kayak kalian tuh kayak benar-benar dikaruniakan roh itu tadi, roh kudus itu tadi. Ya, itu tah. Aku pengen pelajari tentang kasih itu tadi. Cuman aku masih benar-benar cari tahu kebenaran dulu. Kalau kamu mau belajar kasih, datanglah kepada yang mengasihi, yang mengorbankan dirinya, bukan yang mengajarkan membunuh orang lain yang tidak bersalah hanya karena tidak seagama dengan dia, bukan yang mengajarkan Itu mengambil dia. orang lain. Jadi kalau kamu mau belajar kasih, datanglah kepada Yesus yang mengasihi, bukan yang katanya mengasihi tapi tindakannya sungguh mengenaskan. Yesus nggak pernah bunuh orang. Yesus nggak pernah sakiti orang. Bahkan dia bilang apa? Kasihilah musuhmu. Nggak ada hukum yang lebih besar. Tidak ada keraguan kalau kamu mau memperoleh kasih. Tidak ada keraguan kalau kamu mau belajar kasih. Datang kepada Yesus. Karena dia sudah membuktikan itu dalam sejarah dunia. Gitu. Simpel Ya? sih Kak, kasih itu kayak gimana? Iya, simpel sih Kak, kasih itu kayak gimana. Cuman kalau mempraktekkan itu bakal sulit banget. Apalagi Betul. kalau ngikutin Yesus itu memang kita harus siap-siap mikul salib kayak gitu. Pertama yang saya cari tahu ya. Siap Mm-mm. mengikuti Yesus itu tadi berarti harus siap memikul salib juga kayak gitu. Karena kita kita atau kalian itu tadi harus bisa kayak menanggung dosa. Aku nggak ngerti nanggung dosa atau memikul salib itu kayak gimana maksudnya. Cuman aku paham maksud memikul salib itu bagaimana karena disitulah iman kita dilihat gitu. Tapi kita Ya, tetap jadi kamu diselamatkan berdoa karena nama terus, Kristus. kamu tekun, kamu berdoa, biar Tuhan yang membantu kamu. Karena Yesus Kristus itu memihak orang yang tulus mencari dia. Jadi kalau kamu memang sungguh-sungguh rindu mengenali dia, ya kamu berdoa aja. Gitu. Ya, Tapi saya masih bisa nggak Elia bisa masuk pindah ajaran kayak gitu. Tapi walaupun saya masih tahap-tahap belajar, tapi bisa apa masih ada keselamatan kayak gitu. kamu kalau mau diselamatkan, kamu harus sungguh-sungguh percaya. Kalau kamu masih suam-suam kuku, Tuhan Yesus bilang aku akan memuntahkan kamu. Jadi kamu harus hitam atau putih, itu doang. Nggak ada abu-abu. Mengikuti Yesus tuh nggak ada abu-abu. Jadi memang setelah ikut Yesus, kamu akan dihadapkan dengan banyak penderitaan. Tapi nggak apa-apa. Demi hidup yang kekal, itulah yang harus kamu jalani dulu. Tapi tenang, kalau kamu udah tahan uji, ketahan uji itu datang dari ketekunan. Ketekunan itu datang dari penderitaan. Kalau kamu menderita lalu kamu tekun. Kalau kamu tekun, kamu tahan uji, Tuhan akan pulihkan kamu. Seperti Tuhan memulihkan aku. Itu Oke, aja sih. kembali ke masalah tulus atau benar-benar percaya. Tapi di sini sih kalau dibilang baik atau tulus sih saya sanggup. Cuman di sini coba Kakak Elia bayangin, kita di ajaran tapi kita bingung. Ini Tuhan kayak kita tuh masih ragu dengan ajaran kita sendiri. Tapi ragunya kenapa gitu loh. Setelah aku cari terus ternyata makin ke sini kok ini kok aneh gitu loh. Anehnya tuh dalam hal kayak setiap apa yang diajarkan Ustadz ke kita itu kok kebanyakan kayak cerita narasi-narasi yang di luar Al-Quran semua kayak gitu loh. Kayak cerita 72 bidadari atau kayak gimana. Di surga emang masih ada hawa nafsu atau kayak gimana. Sedangkan aku bandingkan dengan surganya kalian ibarat kata sangat berbeda jauh kayak gitu. Tidak ada kemurnian sama sekali. Sedangkan bisa di poligami atau bagaimana. Ini ajaran di Islam sebenarnya tuh kayak gimana kayak gitu loh Kak Elia. Dan terus di sini saya bandingkan dengan ajaran kalian. Ternyata ajaran kalian itu memang berat. Masuk Kristus itu harus bisa dengan tulus, harus sanggup percaya. Karena kan yang dipikul itu adalah salib itu tadi. Nah, di situ aku benar-benar percaya dengan ajaran kalian karena kenapa disitulah hukum kasih pertama. Nah, makanya saya pengen belajar matang dulu Kristen kayak gimana, kayak gitu. Ya, Ya, kamu belajar. Kalau kamu punya sesuatu yang kamu mau tanya, ya kamu bisa tanya ke saya. Tapi saya yakin dan percaya, ajaranmu yang sekarang itu bukan ajaran yang tepat untukmu kalau kamu mau hidup. Itu aja. Masalah kamu mau memilih siapapun dan lain sebagainya itu tetap hakmu dan bagaimana Tuhan berperkara dengan kamu. Itu ya. iya. Soalnya Kak paling takut namanya kematian itu tadi. Nah iya, betul. Iya, Semua jadi itu manusia kan itu takut mati.
Iya, makanya tuh kalau di Kristen itu kan raga memang mati, tapi kita tuh kalian itu sudah dibangkitkan karena kasih dia, ya kasih itu tadi. Makanya saya heran kok Kami beda. nggak takut mati karena Tuhan kami telah membuktikan dia tidak di dalam kematian selama-lamanya. Itu, Itu itu buat makanya kami. saya bingung kayak gitu loh Kak. Sedangkan kalau diajarin kita tuh walaupun kita baik sebaik mungkin tetap kita kena siksa kubur. Kok bisa kayak gitu loh? Aku bilang. Terus diajar kalian, kalian memang mati tapi kalian tidak, tapi kalian hidup kekal bersama dengan dia atau kayak set kok bisa kayak gitu loh. Sedangkan ajaran kita tuh bisa nggak jauh beda gitu loh Kak. Kayak Iya, ya gitu. Dan makanya saya tuh saya bertanya, katakan kekristenan itu berbeda dengan ajaran dunia, ndak sama dengan ajaran dunia. Jadi ya, pokoknya intinya kamu mencari aja dengan tulus, kamu pasti bertemu dengan Kristus. Jadi kalau kamu punya banyak hal yang mau ditanyakan, kamu bisa tanya kepada saya dan lain sebagainya. siap, Tapi yang siap. penting sekarang Oke. kamu berdoa, kamu tekun dalam Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan bantu kamu kalau kamu mau tulus. Itu aja, ya. Oke, makasih Kak Elia. Terima kasih. Oke, ya. Semangat ya, Ido ya. Siap, siap, siap. Iya, iya. Jadi berharaplah sesuatu yang memiliki sesuatu itu kepada yang memiliki sesuatu itu. Silakan Wolf. Hai Kak, selamat malam. Ya malam, silakan. Kak mau tanya, kalau Yesus kan dia maha pengampun. Bagaimana dengan iblis, kalau dia mau bertobat apakah masih dimaafkan atau tidak? Cuma itu Kak. Masalahnya iblis itu nggak akan mau bertobat. Oh, Dia makhluk roh. oh, Ketika dia makhluk roh, ketika dia berdosa maka rohnya pun immortal. Jadi oh, apakah iblis bisa bertobat? Iblis nggak bisa bertobat, brother. Karena iblis itu sifat. oh. Gitu. Siap Kak Elia. Terima kasih. Ya. Oke, ya. Jadi iblis itu nggak bisa bertobat ya, karena dosanya dosa kekal. Yang bisa bertobat itu manusia. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman. Silakan Kia. Halo Kia. Buset. Kenapa kamu Kia? Silakan Halim. Iya, selamat malam, Iya, Kak Elia. silakan Pak. Mau tanya apa Pak? Iya, Kak. Saya ini ingin menanyakan, Kak. Hmm? Iya. Apa itu? Lukas 23 ayat 32. Iya, Kenapa? sampai ke 43. Di situ ada dua orang penjahat ya. Ada orang penjahat dihukum mati bersama dengan dia, yaitu Yesus. Yang saya tanyakan, Kak, kenapa kedua orang itu dicap penjahat, sementara Yesus itu dicap bukan penjahat. Kalau kita baca di situ kan hukuman. Salib itu adalah bentuk hukuman bagi para penjahat gitu. Ya. Iya, terus kalau Yesus itu didoktrin sebagai penyaliban Yesus adalah sebuah penebusan dosa, maka kedua orang ini menebus dosa siapa, Kak? Silakan. Masalahnya masalahnya Yesus berdosa nggak? Iya, Lalu kalau di kitab Kakak, Yesus tidak berdosa, tapi tolong tunjukkan bahwa di sini, Kak, ya saya yang bacakan. di sebelah Yesus itu berdosa nggak? Iya. Oke. Entar dulu Kak. Di sini cuma dicap penjahat, tapi tolong Kakak tunjukkan kejahatan apa yang dilakukan kedua orang ini. Oh, kita nggak perlu menunjukkan itu. Kita lihat pengakuan orang berdua ini aja. Kita lihat ayat yang ke 40-41. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini
Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi orang yang tersalib ini, yang dua orang di sebelah Yesus, itu mengaku Yesus tidak bersalah. Jadi dia bilang ke temannya yang di sebelah kiri, kenapa kamu mengejek dia yang di tengah, mengapa kamu mengejek Yesus yang tersalib itu? Kita berdua tersalib. Itu memang layak karena kita berbuat sesuatu yang jahat. Tapi dia yang di tengah-tengah ini, dia nggak berbuat salah loh. Nah, penebus manusia dari dosa hanyalah orang yang tidak bersalah. Masalahnya, yang dua itu mengaku sendiri bahwa mereka bersalah. Karena Oke. dosa, bentar dulu, dosa adalah hutang di hadapan Allah. Jadi orang yang bisa melunasi hutang hanyalah orang yang tidak punya hutang. Nah, kedua orang yang di sebelah kanan kiri Yesus mengakui bahwa mereka berdosa, artinya mereka berhutang. Maka mereka tidak bisa membayar utang orang lain sedangkan mereka sendiri berhutang. Nah, Yesus menurut kesaksian dua orang ini, dia tidak berbuat salah loh. Tapi dia, yang artinya dia tidak punya dosa, maka dia tidak punya hutang. Tapi dia tetap mati untuk membayarkan hutang-hutang mereka yang berdosa itu. Jadi mengapa yang dua ini tidak disebut Mesias? Mengapa yang dua ini tidak disebut Juru Selamat? Selain daripada mereka memang berdosa dan layak menerima itu, tapi yang berikutnya, mereka ini tidak menggenapi nubuatan para nabi. Yang dimaksudkan oleh Yesaya itu, Yesaya bilang apa? Nanti Mesias itu akan diletakkan di antara dua orang penjahat dalam Yesaya 53. Yang diletakkan di antara dua orang penjahat siapa? Yesus kan? Kalau di sebelah kiri dan kanan, enggak di tengah dong. Sedangkan Yesaya bilang apa? Hamba Tuhan yang menderita itu, 750 tahun ke depan, hamba Tuhan yang akan datang itu, Mesias yang akan datang itu, akan menderita di antara dua orang penjahat. Yesus di tengah-tengah. Bukan kanan dan kiri. Jadi kenapa bukan di kanan dan kiri? Karena bukan mereka yang dimaksud Yesaya. Yang Yesaya bilang yang di tengah-tengah loh manusia. Bukan yang di kanan kiri. Itu yang kedua. Yang berikutnya, Mika mengatakan dia lahirnya di kandang domba. Yang di kanan kiri lahirnya di mana? Ada yang tahu, bukan di kandang domba. Lalu Allah kepada Adam dan Hawa bilang apa? Nanti Mesias itu yang akan datang itu keturunan perempuan. Nah, yang keturunan perempuan siapa? Tanpa perkawinan laki-laki dan perempuan. Yesus kan, yang di tengah-tengah. Lalu yang paling uniknya Daud dalam Mazmur 22. 1000 tahun sebelum penyalipan Daud bilang apa? Nanti Mesias yang akan datang itu, ketika tangan dan kakinya tersalib, dia akan berseru, Eli Eli lama sabahtani. Yang berseru Eli Eli lama sabahtani Yesus atau salah satu di antara kedua orang ini kanan kiri? Hanya Yesus kan? Jadi ya memang dia lah Mesias itu. Selain memang daripada ia yang dijanjikan, tapi dia juga yang tidak berhutang. Bukan menurut pengakuan Yesus sendiri loh, tapi menurut kedua orang ini yang tersalib. Karena dia mengakui di Lukas 23 ayat 40 dan 41 tadi. Gitu ya. Tanggapi sedikit boleh, Kak? Oke, begini, Kak. Di sini tertulis ya, Kak ya. Makanya saya sangat penasaran gitu. Kenapa cuman Yesus yang didoktrin sebagai penebus dosa manusia gitu, sedangkan Tadi dua kan orang saya tidak udah gitu. jawab. Iya, iya, Karena entar dulu, Kak. memang yang Entar dulu, Kak. pertama, kamu belajar mendengar. Iya, ya, Kak, ya, Kak. Yang Ini pertama, karena memang dia yang menggenapi nubuatan para nabi, lalu yang berikutnya hanya dia yang tidak berdosa. iya. Begini, Kak, kalau saya baca di sini, malah justru kejahatan Yesus inilah kejahatan yang sangat apa namanya besar kepada orang Romawi. Karena apa? Dia adalah mengaku sebagai raja orang Yahudi. Maka di sinilah kejahatan yang terbesar. Makanya dia dianggap penjahat. Kenapa orang Kristen itu mendoktrin penjahat sebagai menebus dosa, Kak? Kalau di sini saya baca, jika kamu orang Yahudi, inilah raja orang Yahudi. Kalau dibaca di ayat sampai ayat 43, Kak ya. 23, 32 sampai 43 gitu ya. Jadi yang serius di sini adalah dia mengaku orang raja Yahudi sampai dia dimahkotai duri di kepalanya begitu. Kalau saya amati, justru Yesus inilah penjahat yang sesungguhnya kepada orang Romawi sehingga dia disalib gitu. Kenapa didoktrin menebus dosa sementara duanya tidak menebus dosa? Terus saya amati ya, tidak ada di dalam Alkitab bahwa orang yang dituduh kamu bersalah makanya dengan perbuatanmu. Saya baca semua Alkitab, tidak ada kesalahan. Di mana kesalahan dua orang ini sebagai penjahat? Kok ditulis di situ sebagai penjahat? Begitu. Ya, silakan saudara. Ya kan mereka mengakui mereka berdosa. Kita layak dihukum menerima ini semua, tapi dia tidak. Kan penjahat itu yang ngakui sendiri.
Lalu kalau kamu bilang bahwa Yesus ketika mengaku sebagai raja orang Yahudi, kemudian dia menjadi berdosa di situ. Yesus itu disalib karena ketidaksukaan oleh orang Yahudi, maka dia digiring kepada orang Roma. Lagi pula, yang mengeluh-elukan Yesus sebagai raja bukan dirinya sendiri. Ketika Minggu Palma, ketika dia naik ke keledai, siapa yang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia dalam nama Tuhan, inilah raja kita. Dalam Markus 11, itu siapa? Orang Yahudi sendiri kan? Yang mengakui dia sebagai raja, sehingga dielu-elukan dengan daun palma, ketika dia melewati gerbang Yerusalem, mau masuk Yerusalem. Jadi enggak Yesus yang ngaku-ngaku, orang yang mengangkat dia sebagai raja. Bahkan ketika orang ingin membuat dia sebagai Mesias pada waktu itu, seperti Mesias yang diinginkan oleh Israel, Tuhan Yesus menghilang begitu aja. Karena dia memang bukan Mesias seperti yang dianggap di dunia. Dia Mesias itu untuk penebus manusia dari dosa. Jadi konsepnya, Yesus penebus manusia dari dosa. Penebus itu harus tidak punya dosa. Itu siapa? Yesus. Atas bukti siapa? Orang yang tersalib aja mengakui dia nggak punya dosa. Gitu. Lalu bagaimana mungkin yang di sebelah? Lalu mengapa kami tidak menganggap yang keduanya ini tidak apa? Tidak Mesias. Ya mereka bukan Mesias kok. Mereka tidak menggenapi satu nubuatan pun. Dan kemudian mereka punya dosa. Yesaya bilang apa? Nanti Mesias kita tuh tidak berdosa dalam Yesaya 53. Siapa yang nggak berdosa? Hanya Yesus. Itu pun bukan pengakuannya sendiri. Orang Yahudi nggak bisa membuktikan. Pengadilan Roma, Pontius Pilatus juga bilang apa? Aku tak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Kalau kamu bilang, menurut saya Yesus adalah penjahat terbesar. Itu menurutmu. Menurut Pontius Pilatus, dia tidak bersalah. Tapi ini menurut tulisan ini, Kak. Bukan menurut saya. Enggak. Saya menurut butuh tulisan ini, saya tidak butuh tafsiranmu. Pada masa itu, pengadilan Roma pun mengatakan, tak ada kesalahan pada orang ini, lalu kamu siapa? Pontius Pilatus nggak bisa membuktikan dia berdosa. Tetapi justru pengadilan Romawi ini yang memutuskan Yesus adalah penjahat, Kak. Di mana dalilnya dia penjahat? Ya di sini. Di mana? Ayat yang mana? Coba. Iya, di sini, Kak, ya. Dan Ayat ada yang juga keberapa? digiring dua orang lain. Ya ayat ini sampai ayat Ayat yang 23 keberapa? sampai 32 sampai ayat 443 di situ. Coba baca. Kalau kita dan ada juga digiring dua orang lain yaitu dua penjahat untuk dihukum mati itu bersama-sama nggak dengan nyambung. dia. Tunjukkan Iya, ntar kepada dulu. saya. Iya. Coba tunjukkan Kalau- kepada saya di mana orang-orang itu menganggap Yesus bersalah. Coba tunjukkan ayatnya. Saya Loh, punya di ayat. sini kan sudah jelas, Kak. Saya punya ayat dalam Lukas 23 ayat 15. Herodes bilang apa? Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Herodes bilang begitu loh. Ya setimpal lah, Kak. Setimpal kalau mengaku dia sebagai itu kan pemberontak. menurutmu. Itu kan menurut. Ya di sini kan mengaku orang raja Yahudi, Kak. Begini. Itu kan menurutmu. Menurut Herodes begitu enggak? Enggak menurut ini, Kak. Makanya di sini orang Udah, kamu pulang aja ke rumahmu. Kalau menurutmu dan hanya menurutmu saja, ya itu nggak ada gunanya. Nah inilah kualitas kalian, ngeyel terus kan, menafsirkan menurut kemauan sendiri. Makanya nggak heran ajaranmu ngaco. Herodes bilang berkata apa? Nih ya, kita lihat ayat 14 ya. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya dan Herodes juga tidak mendapatinya. Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Itu pengakuan Pilatus, pengakuan Herodes yang mengatakan Yesus tidak bersalah. Lalu kamu bilang apa? Dia bersalah. Memang kamu siapa? Pengadilan Roma aja nggak bisa membuktikan dia bersalah. Tapi karena politik pada masa itu, untuk mencegah perpecahan orang Yahudi, maka Pilatus mengikuti keinginan mahkamah agamanya Sanhedrin orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus. Gitu loh. Jadi kalau kamu mendapatkan pendapatmu tanpa data, ya gitulah ya Pak ya, miris. Kekristenan tuh kaya dengan data.
Kalau hanya asumsi doang mah ya dongeng juga bisa, Pak. Tapi masalahnya kekristenan bukan dongeng. Kekristenan itu fakta sejarah. Tuh ya. Jangan lupa teman-teman tap-tap layar ya. Biar dia kuat. Ya, silakan siapa nih? Halo? Halo? Silakan Joanna. Selamat malam. Halo? Bah. Kok Anda ini ya? Silakan, Bah. Halo Subah. Halo? Kenapa ya mereka nenda ini ya? Silakan John Lee. Halo? Aduh. Oke lah ya, enggak ini juga. Ini siapa nih? Jangan lama-lama ya teman-teman. Silakan Regar, selamat malam. Yes. Shalom. Ya satu-satu dulu ya, ini si Regarin dulu. Halo Regar. Halo Kak. Ya silakan mau tanya apa? Aduh, saya ini sebenarnya mau tanya tentang apa pergumulan hidup Kak. Maksudnya gimana sih sebenarnya perjalanan hidup ini itu? Apakah memang semua yang terjadi itu ada dalam kendali Tuhan atau tidak semuanya? Saya kemarin sempat melalui satu pergumulan yang menurut saya sampai kayak bilang gini, ini ada dalam rencana Tuhan gak sih? Kok saya maksudnya kayak nggak nyangka akan dikirimkan pergumulan yang kayak gitu. Nah, maksudnya itu yang kutanyakan Kak, kira-kira itu ada dalam kendali Tuhan gak sih? Atau memang hanya sebagai alat untuk digunakan menguji kita gitu? Mungkin bisa ya Kak, di ini pertanyaannya. Iya, jawabannya yang udah ada yang kamu bilang tadi, itu adalah alat yang Tuhan izinkan untuk menguji kita. Menguji iman kita benar-benar sejati atau tidak. Sama seperti Ayub yang imannya itu diuji, di mana Tuhan mengizinkan pencobaan, mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidupnya. Untuk menimbulkan apa? Ketekunan dan juga tahan uji bagi iman. Jadi kamu ya harus tahu bahwa Tuhan memang kadang mengizinkan penderitaan itu untuk memaksudkan kebaikan kita, yaitu kemurnian iman yang kita miliki kepada Dia. Jadi jangan letakkan imanmu atas dasar apa yang tampak, tapi letakkanlah imanmu pada dasar di mana dan apa yang telah Kristus lakukan. Gitu. Jadi jikalau kamu marah karena sesuatu, jikalau kamu galau karena pasanganmu, jikalau kamu kecewa karena kamu belum berhasil, atau kamu malas-malasan karena kamu belum melihat tanda, kamu marah-marah, kamu emosi karena hidupmu berantakan dan lain sebagainya, dan lain-lain lah begitu. Lalu apakah artinya Yesus yang tersalib itu buatmu? Apakah manfaat dan efeknya dia untukmu? Jadi kamu jangan menghabiskan perhatian pada pergumulanmu, tapi habiskanlah perhatianmu pada Kristus yang tulus mencintaimu. Karena kadang yang membuat kamu menderita adalah dirimu sendiri. Kamu fokus kepada apa yang buruk di dalam hidupmu, tapi kamu melupakan apa yang baik yang didatangkan dari kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada alasan manusia untuk tidak bersyukur sekalipun ia bergumul. Bahkan Ayub sudah memberi teladan. Sekalipun ia bergumul menderita, ia memberi teladan. Jauh lebih tinggi daripada itu, Kristus Yesus sendiri yang adalah pemilik semesta ini, ketika datang ke dunia menjadi manusia, ia juga menderita oleh karena dosa kita. Tapi apakah ia bersungut-sungut kepada Bapaknya? Tidak. Dia tetap bersyukur dan rela taat kepada Bapaknya. Itu adalah teladan kita. Bukankah hidup kita mau menjadi serupa dengan Kristus?
Jadi sabar dan tekunlah dalam pencobaanmu. Sabar dan tekunlah di dalam ujian iman. Karena ada hal yang lebih besar menanti daripada itu. Makanya Rasul Paulus dalam 1 Korintus dia berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak kepada kita. Jadi kamu harus tetap positif thinking sama Allah. Kamu harus tetap berpengharapan sama Allah dalam iman. Jangan banding dengan pergumulannya. Kalaupun kamu menderita, kamu bergumul, kamu layak memperoleh itu karena kamu berdosa. Kalau saya menderita, saya sakit, saya kesakitan dan lain sebagainya, saya layak mendapatkan itu karena saya berdosa. Tapi Kristus tidak berdosa, tapi dia merasakan yang lebih parah daripada kita. Apakah menurutmu itu? Jadi jangan lihat orang di bawahmu, lihat kepada Yesus langsung. Agar kamu punya pengharapan, punya iman. Meskipun Kristus itu menderita, padahal ia tidak berdosa. Tapi pada akhirnya dia memperoleh kemuliaan sebagai Raja di atas segala raja. Milikilah iman atas dasar hal itu, bukan yang lain-lain. Ya? Ya, keren Kak. Terima kasih Kak. Oke. Silakan selamat malam. Selamat malam, Kak. Mau tanya apa? Saya mau bertanya, kenapa setiap kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu ingin mencoba hal-hal yang bersangkutan dengan Tuhan, kita selalu mengalami percobaan, Kak? Iya. Manusia pasti mengalami pencobaan untuk memurnikan imannya. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau punya emas yang murni, kamu membakarnya nggak dalam api. Baik, Kak, baik. Kalau kamu ingin punya barang yang bagus, kamu pasti bersihkan kan dengan baik. Iya, Nah, ketika kita mau sungguh-sungguh dekat dan mengikuti Tuhan, kita harus dibersihkan dan juga disucikan dengan baptisan api yang adalah penderitaan itu, agar kita murni. Gak apa-apa, kamu harus berbahagia sekalipun kamu menderita, karena itu cara Tuhan untuk memurnikan kamu. Berbahagialah di dalam Tuhan. Ya? Baik. Ya, terima kasih, Kak. Oke, ya kita lanjut ya. Halo. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Kristus saja rela mati demi kamu dan saya. Dia tak pernah cengeng. Lalu kenapa kamu cengeng? Ya, tidak ada alasan bagi orang Kristen yang mengaku Kristen untuk tidak bersyukur kepada Allah. Itu poinnya. Silakan Halo. Lada. Oke, sebentar. Sebentarnya berapa Oke. jam? Enggak lama. Oke, saya mau bertanya nih. Sebelumnya salam kenal dari saya, dari Bandar Lampung. Saya mau tanya nih. Ini bukan debat ya, cuma mau tanya. Sebelumnya saya meminta klarifikasi nih. Benar nggak kalau kematian Yesus di kayu salib dilatar belakangi oleh pengkhianatan Yudas? Enggak Iskariot. juga. Penyalipan Yesus tetap terjadi karena Yudas itu hanya menjual Yesus kan, bukan menyalibkan Yesus. Penyalipan tetap tuntutan dan kuasa Roma. Yudas mengkhianati bukan ke Roma. Tapi apakah kalau Yudas itu nggak berkhianat, Yesus tetap tersalib? tersalib. Dengan Tetap gimana tersalib. itunya? Sistemnya gimana sistematisnya? Dia Jelas. tetap tersalib. Tidak ada sistem-sisteman. Gugatannya Yahudi ke Roma itu apa hubungannya dengan Yudas? Dia tetap tersalib. Yudas cuma menjual dia kok karena dia kecewa. Yudas menjual Yesus itu karena dia kecewa. Dia tidak seperti yang Yudas harapkan. Yudas itu berharap Yesus itu jadi Mesias dalam artian dia sebagai raja yang kaya sekali. Karena Yudas itu cinta uang. Jadi kalau Yudas dekat dengan Yesus, maka nanti Yudas akan kecipratan duit yang banyak. Nah karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan mati, nah Yudas ini kecewa. Aduh, kok dia nggak seperti yang kuharapkan, dijual lah Yesus. Makanya dia terima uang kan. Itu nggak ada hubungannya dengan salib. Mau dia khianati atau enggak, dia tetap tersalib. Oke, saya mau bertanya tentang kitab suci Anda. Dulu kitab suci Anda itu diberi merek bahwa bukan surat sih,
lebih ayat-ayat seperti Matius segala macam itu ada kata karangan Matius, karangan si ini, karangan si ini. Tapi pertengahan abad ke-90 kata karangan itu dihapuskan. Kira-kira gimana tuh? Iya, karangan itu kan bukan mengarang. Karangan itu kan dituliskan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes kan atas dasar peristiwa yang terjadi. Kalau hari ini ada peristiwa yang benar-benar terjadi, lalu saya mengarang buku yang sesuai dengan peristiwa sekarang. Dan buktinya, semua tulisan itu bukan karangan. Itu di luar Alkitab ada juga yang menuliskan tentang itu, padahal bukan Kristen loh. Misalnya, tulisan Josephus, orang Yahudi. Dia menuliskan apa yang ditulis Markus, dan mengonfirmasi apa yang ditulis oleh Lukas dan Matius dan Yohanes. 4 Angel Synoptic. Jadi karangan itu bukan berarti karangan itu dibuat seada-adanya seakan-akan itu daril, enggak. Yang lebih uniknya lagi, Lukas menulis Injil itu bukan untuk orang Kristen, tapi kepada Theophilus. Dan Theophilus, kalau kamu tahu Theophilus, dia tidak pernah mau menerima karangan. Nah, kita baca Lukas ya, biar kamu tahu nih apa yang dilakukan Lukas. Jadi kalau orang bilang, ya, nih Lukas 1 ayat 1 pendahuluan ya. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman, pelayan Yesus. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, berarti peristiwa, bukan dongeng ya. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu. Bagi siapa? Theophilus, supaya engkau, Theophilus, dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Ya, jadi ini memang, lalu dia membuka ayat 5, pada zaman Herodes Raja Yudea. Nah, jadi kamu tutup Alkitab, bro. Semua data sejarah yang disebut di Alkitab ini, kamu harus percaya. Kenapa? Karena tanpa Alkitab pun, Yesus mati, Yesus bangkit di kandang domba tahun segini. Itu ada di catatan orang Yahudi sendiri. Ada di catatan orang Roma itu, aduh siapa lagi? Marabar Serafion, Lucian dari Samosata. Mereka catat itu semua. Padahal bukan orang Kristen loh itu. Itu. Jadi jangan salah paham dengan Saya istilah. balik lagi ke pertanyaan saya yang pertama, sorry ya. Keberadaan Yesus itu diketahui oleh yang menyalibnya, pasukan yang akan menyalib, itu informasi dari Yudas. Nah, ya kan? Nah, kalau Yudas ini nggak berkhianat, jelas penyaliban nggak ada kan? Nggak tahu dong informasi. Itu siapa yang bilang? Kamu menyimpulkan itu bagaimana? Nah, enggak, kamu tadi kan udah konfirmasi. Kalau misalnya si Yudas ini nggak berkhianat, nggak ngasih tahu nih di mana si Yesus ini. Sekarang saya tanya, keputusan penyaliban itu di Yudas, di Yahudi atau di Roma? Bukan keputusannya, tapi sistem jalannya. Kalau si misalnya Yudas ini nggak berkhianat, nggak ngasih tahu nih Yesus di mana atau segala macamnya, nggak mungkin penyaliban terjadi. Yang mengatakan nggak mungkin itu siapa? Nubuatan Yesaya mengatakan dia harus tersalib. Itu 750 tahun sebelum Yesus lahir loh. Dia akan tersalib di antara dua orang penjahat dalam Yesaya 53. Itu harus terjadi. Apapun keadaannya, wong memang dia datang untuk mati. Yesaya 10 ayat 17. Tuhan Yesus berkata apa? Aku datang untuk memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi dia memang datang mau mati. Yesus itu pengen mati datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari kematian. Jadi masa bodoh Yudas berkhianat atau tidak berkhianat pun, bagaimanapun dia akan mati. Tapi matinya bagaimana? Yang melalui salib. Jadi kalau kamu berasumsi kalau dia itu kan kalau, sedangkan nubuatan itu pasti. Dia lahir aja digenapi di tempatnya di mana? Ketika dia tersalib dia mengucapkan apa? Disampaikan semuanya, dilakukan oleh Yesus semuanya. Tidak ada orang seperti Yesus di dunia ini yang dari matinya, yang dari lahirnya sampai matinya itu sudah dinubuatkan dalam kitab suci.
Jadi kematian Yesus itu pasti, bukan bergantung pada Yudas. Ketika Yudas berkhianat menunjukkan lokasi Yesus di mana, lalu dia di bawah, ya tetap keputusan penyaliban itu ada di tangannya Roma. Yudas tidak punya hak membantah Roma kan? Yudas setelah itu bunuh diri kok, tidak berbuat apa-apa. Jadi kalau Yudas berkhianat atau enggaknya itu tidak akan pengaruhi penyaliban. Penyaliban tetap terjadi. Oke, satu lagi saya mau bertanya. Satu lagi ya, sorry. Ya, silahkan. Oke, kalau nggak salah di Matius berapa ya? Matius 27 kalau nggak salah. Itu ada bunyinya bahwa Yesus itu maju ke depan beberapa langkah dari muridnya, lalu sujud. Nah, itu bisa ituin nggak ayatnya dulu biar jelas. Udah setuju ayat berapa? Sujud, masalah sujud. Ya, Nah, lalu agama apa yang ibadahnya sujud? Nah, Yesus agamanya apa? Nah, dia sujud ke siapa? Sujud. Iya. Buddha juga sujud loh. Enggak, bukan masalah Buddha dulu. Ini Yesus dulu. Dia sujud ke siapa? Yesus berdoa ke siapa? Sujud ke siapa? Ya, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Sujudnya itu ke arah timur, arah Bait Allah. Kepada Bapa dong dia sujud, bukan ke arah batu yang di barat. Kau nih. Ke timur. Karena timur itu simbol kekekalan. Barat itu simbol kekelaman, kebinasaan. Simbol iblis, barat. Tapi simbol kemenangan, simbol kekekalan itu timur. Nah kan Tuhan Yesus bersujudnya ke timur, ke arah baitnya Salomo. Karena Devir, ruang maha kudusnya itu sebelah timurnya Daud. Devir, Daud. Bukan barat loh. Yang barat tuh yang pasti menyembah iblis. Kalau timur itu Allah yang benar, yang sejati. Sang Bapa yang maha kuasa. Begitu loh brother. Yahudi juga sujud kan. Kami juga orang Kristen, Kristen mula-mula dalam hal ini ortodoks, mereka juga sujud. Makanya ada sholat ortodoks, zelota ortodoks. Arahnya kemana? Ke timur. Coba lihat orang ortodoks ibadah. Mereka enggak pakai bangku. Mereka sujud, sholat, zelota. Gitu. Jadi kalau kamu bilang agama siapa yang sujud, kalau kamu berusaha menggiring bahwa Yesus itu kamu berusaha menggiring Yesus itu Islam, ya kalau Yesus Islam, kapan dia bersahadat menyebut Muhammad Rasulullah sedangkan Nabi Muhammad aja belum ada? Itu loh. Jadi kalau orang bilang Yesus kan sujud, dia kan Islam. Loh, Islam kan harus syahadat. Sedangkan Nabi Muhammad belum ada di zaman Yesus. Nabi Muhammad aja datangnya 700 tahun setelah Yesus. Gimana mungkin Tuhan Yesus bilang Muhammad Rasulullah? Gak mungkin lah. Gitu. Jadi ya dia seorang Yahudi. Itu ya. Oke, thank you bro. Ya, Tuhan berkati ya. Leader ya. Ya. Silakan Alfa, selamat malam. Shalom, selamat malam. Silakan Pak, mau tanya apa? Saya mau tanya soal Yudas tapi sudah jelas sekali tadi. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya Pak. Tuhan berkati. Teman-teman jangan lupain ya, tap-tap ya. Biar dia roomnya kuat. Soalnya, tau lah kalian, dunia peperangan ini. Silakan Rizal, selamat malam. Loh kok kok yang mau naik ke atas Rizal? Bah, kenapa diam? Dia yang mau naik ke atas, dia yang Silakan Roni. Shalom Kak. Ya, silakan mau tanya Pak Roni. Aku nanya nih. Kan Katolik, Kristen, dan agama Protestan dan agama-agama sukunya itu kan menyembah Yesus. Betul. Kenapa ya kalau ibaratnya kita orang tua ya, ibaratnya aku Katolik mau menikah sama Protestan, itu kenapa sering terjadi kurang salah paham, maksudnya nggak setuju gitu, padahal kan masih Yesus disembah. Menurut kakak gimana?
Ya itu kalau nggak setuju itu karena mungkin takut nggak akan sefrekuensi dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi bagi saya itu nggak masalah. Mau kamu jadi Katolik, kamu jadi Protestan, mau jadi Ortodoks, kamu di dalam Kristus itu nggak masalah. Itu orang tua kan ya punya khawatiran kalau nggak segereja dengan kita nanti dia akan menjauh dan lain sebagainya itu ya pasti ada. Tapi bagaimanapun poinnya itu tetap sama. Ya tanyakan kepada orang tua apa alasannya tidak diizinkan dan lain sebagainya. Tapi buat saya itu sama. Itu ya. Gitu ya Roni ya. Oke kak. Itu aja tadi, terima kasih banyak kak. Jaringanmu pun ini agak bermasalah. Gitu. Silakan Franklin. Selamat malam. Bah, ya pergi. Silakan King. Halo King. King. Ya suaramu mendem brother. Lepaskan dulu headsetmu itu. Aduh, nggak kedengeran. Lepaskan. Oke, silakan. Aduh, nggak kedengaran. Kamu lepaskan dulu perangkatmu. Dia nggak kedengaran. Silakan, tulisan Jepang. Kalau ke Elia Silakan. Apa? turun lagi ya, cuma nyapa doang. Walah. Ya, silakan Fels. Fels aja. Halo. Buset. Kalian dapat kesempatan naik ke atas loh, teman-teman. Setiap hari ada 100 orang yang mengantri buat naik ke atas. Tapi tidak apa-apa lah ya, kau nyapa-nyapa aku. Silakan Mr. Purba. Selamat malam. Diki sabar dulu ya. Shalom Bro Elia. Ya, silakan Pak, mau tanya apa? Mau tanya, menurut Bro Elia, Melkisedek itu siapa? Melkisedek adalah Yesus sebelum inkarnasi menjadi manusia. Kristofani, penampakan Kristus. Satu lagi boleh Bro Elia? Ayatnya di Ibrani 6:7 ya, nanti kan Bapak baca. Iya. Menurut Bro Elia, umur bumi ini sekarang udah berapa ya? Ya saya tidak tahu umur bumi berapa. Kalau mengikuti kalender diterjemahkan secara literal kurang lebih 10.000 tahun. Tetapi kalau mengikuti penafsiran kata yom, itu tidak berarti 1 hari 24 jam, maka bumi ini bisa miliaran tahun. Jadi tergantung kita pahamnya kreasionis atau evolusionis. Gitu. Jadi dari sudut pandang apa Pak yang mau dilihat? Yang pertama sih lebih cocok sih. Ya itu urusan Bapak lah. Saya enggak permasalahkan itu. Mau kreasionis, mau evolution. Tapi saya lebih cenderung kepada evolusionis, tetapi tidak mempercayai evolusi. Tetapi evolusionis mempercayai kepada umur bumi, kata studi, kata yom, itu yang berarti periode yang panjang itu loh. Iya Bro. Tambah satu lagi Bang. Itu kan di kejadian 6 kalau nggak salah ya, ayat 2. Ada itu anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Anak-anak Allah di sana itu siapa ya kira-kira ya Bro dia? Anak-anak Allah di sana itu adalah keturunan Set yang baik. Sedangkan anak-anak manusia di sana adalah keturunan Kain yang berdosa. Jadi ketika anak-anak Allah ini kawin campur dengan anak-anak manusia yang berdosa ini, maka lahirlah orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Orang-orang yang jatuh dalam bahasa Ibrani disebut nafal. Maka karena mereka banyak, maka bentuknya jamak disebut dengan Nephilim. Jadi anak-anak Allah di sana keturunan Set yang saleh, anak-anak manusia di sana adalah keturunan Kain yang kotor. Iya, setuju Bro Elia. Terima kasih banyak, penjelasannya sangat keren, bagus, luar biasa. Tuhan Yesus berkati ya Bro dia ya.
Iya, thank you Doa Pak. pakai terus. Oke, shalom. Shalom. Silakan Diki. Malam Kak. Malam. Ya, ini sebelumnya tuh mau tanya, tahu gereja Yesus sejati nggak ya Kak? Anda tahu Oke. apa dengan Nah, gereja? di daerah saya ini kan ada gereja Yesus sejati tuh. Nah, di situ tuh mengajarkan ada sakramen basuh kaki. Karena ada di Alkitab itu waktu perjamuan terakhir itu Yesus kan membasuh kaki muridnya tuh. Nah, dia bilang kalau dia harus membasuh kaki muridnya untuk agar muridnya dapat bagian dalam Tuhan Yesus. Dan itu dijadikan sebuah sakramen gitu. Nah, menurut Kak Elia gimana? Menurut aku itu tidak terlalu bermasalah sih. Kan sakramen itu kan sakramento itu adalah ikrar gitu. Tujuan sakramen itu apa? Gitu. Jadi ya kalau selama itu dilakukan bagi deklarasi iman dan dalam artian perendahan diri kepada Kristus karena kita meneladani Kristus dengan membasuh kaki muridnya, saya pikir itu nggak menjadi masalah. Yang penting dogma utamanya itu loh, keselamatan hanya dalam Yesus, ketritunggalan Allah, bagaimana keselamatan itu dijangkau, bagaimana Kristus bagi dunia, itu yang terpenting gitu. Kalau yang lain-lain mah ya silakan aja selama itu tidak bertentangan dengan firman Allah. Oh, oke Kak, mau sama tanya sekalian ke waktu perjamuan kudus juga ya. Kan kemarin juga habis Paskah tuh. Tapi kalau gereja sejati itu nggak merayakan Paskah. Lah Kemudian kenapa nggak rayain Paskah? Agak lain itu. ya kurang tahu juga itu. Nah terus Ya jangan apa ikut namanya, gereja kalau itulah. misal Ngapain ngerayain? kalau Mana ada gereja nggak ngerayakan Paskah? Paskah itu tujuannya Natal. Paskah itu puncak dari pelayanan Yesus. Masa gereja nggak rayakan Paskah? Agak lain ya, itu. tapi ada perjamuan kudus gitu kan Kak. Nah perjamuan kudusnya itu juga harus dengan roti yang tidak beragi dan air buah anggur asli gitu. Nggak lain itu, agak lain itu. Nggak usah kau ikut itu ya. Oh, oke. Ada gereja Ini nggak apa? Kak. Oke, thank you ya, Diki ya. Oke. Yep. Ada gereja ndak Paskah. Nggak ngerti mereka Alkitab tuh kalau ada gereja ndak Paskah. Paskah itu di puncak iman loh. Ada Natal yang untuk Paskah, dia lahir ya untuk Paskah, teman-teman. Ya, tapi ya gitulah ya, macam-macam. Namanya juga dunia. Advent. Jadi saya mau nanya tentang relasi kekasih atau kekasih relasi yang dimana Tuhan kan itu tunggal, Tuhan itu Esa dan Tuhan itu satu. Berlangsung. Halo? Halo, ini suara saya kedengeran nggak Kak? Suaranya macet tadi. Oke, silakan. Halo. Wah, kedengeran suara saya Kak? Ya, ada. Tanpa aba-aba kau soalnya, tanpa Oke. salam langsung aku mau tanya kayak mananya kau? Tanyalah. Oke. Jadi saya mau tanya nih Kak. Ten- Bah, mau tanya apanya? Pak Was. tentang relasi kekasih Tuhan. Tadi lancar, sekarang macet. Jadi Tuhan itu kan satu, Tuhan itu menyampaikan wahyu kan. Sedangkan iman itu kan bahasa Arab yang artinya kepercayaan yang menjadi. Ini saya suara saya jelas. Suaramu putus-putus, ganti dulu jaringanmu. Oke Kak. Nggak kedengeran. Perbaiki dulu jaringanmu, perbaiki. Selama kau perbaiki, ini dulu ya, aku naikkan dulu yang lain ya. Banyak waktu. Silakan Anthony. Salam Kak. Ya, salam, silakan. Saya mau tanya sedikit. Ini kemarin kan saya lihat di kota kita ada pawai, kayak pawai Paskah begitu, kemenangan Paskah. Terus ada kayak musik dari mobil-mobil gitu yang pawai dengan lagu rohani, tapi yang DJ ada kayak suara yang lagu rohani tapi yang sudah pakai DJ gitu, jadi goyang-goyang itu bagaimana menurut Kak Elia dalam masa
kemenangan Kristus yang telah bangkit ini. Ya, Kristus telah bangkit ya, jangan ber-DJ lah. Kristus telah bangkit, kita harus bersukacita, tapi dengan sukacita yang kudus. Jangan sukacita yang DJ, ngapain ber-DJ begitu. Kristus memang harus dirayakan. Ya, Paskah itu perayaannya perayaan yang luar biasa. Yang sukacitanya itu luar biasa, tapi jangan jadi buat orang tersandung. Oh, kekristenan itu berarti sama dong dengan ajaran dunia ini. Nah, nanti orang bilang begitu kalau pasang DJ. Ya, itu menyandung kan? Itu jadi enggak salah sepenuhnya, tapi kalau boleh itu dihindari, dengan demikian kamu berbuat baik gitu loh. Ya? Oke, baik. Terima kasih Kak Elia. Oke, ya. Dan berkat. Kayak mana yang mau ber-DJ merayakan Paskah? Rusak kali nanti ya kan? Oh, berarti Kristen tuh agama DJ, apalagi kamu hidup di negara seperti ini, di mana fitnah itu selalu lebih kejam. Fitnah itu selalu lebih lancar, lebih mulus daripada mukanya si Song Hye Kyo, ya. Mulus sekali. Diedit-edit dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa cegahlah orang untuk tersandung. Mak. Ya, dia udah mulai macet dia. Teman si Pawas kayaknya tadi nih. Ini kan? Macet. Silakan. Shalom. Ya, shalom. Suaranya kedengeran kan? Ada dong. Silakan. Kita mau tanya, bisa jelasin nggak arti dari suam-suam kuku dimuntahkan pada ayat Wahyu 3 ayat 16? Ya, Wahyu ayat 3 ayat 16 itu teguran kepada jemaat di Laodikia ya? Betul? Betul. Ya, Laodikia. Nah, suam-suam kuku di sana itu apa? Hatinya setengah. Mau semangat sama Tuhan, tapi nggak loyo juga. Mau loyo tapi nggak juga gitu loh. Jadi mereka itu kayak nggak semangat melakukan pekerjaan Tuhan. Nggak semangat melayani Tuhan gitu loh. Jadi ada kayak semangat tapi nggak semangat. Kayak lesu tapi nggak lesu, suam-suam kuku itu maksudnya. Jadi yang suam-suam kuku itu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Imannya itu loh, suam-suam kuku. Jadi kadang ragu, kadang percaya, kadang nggak percaya, nah gitu deh. Suam-suam. Ya, terima kasih penjelasannya Kak. Tuhan memberkati. Ya, oke ya, Tuhan berkati. Suara si Acel inilah menggoda sekali. Kita lanjutkan ya. Silakan Adrian. Mana sih? Baba. Silakan anak baik. Shalom, Kak Bang Elia. Ya, silakan. Ini saya nggak bisa dengar suaramu kalau kamu meninggalkan aplikasi, ya. ini udah kedengeran Bang? Ada, silakan. Mau tanya apa? Gini Bang, aku kan udah lama kan sebagai Kristen dan 2 tahun terakhir ini udah masuk ke Katolik kan Bang. Cuman yang ingin aku tanya kayak gini Bang. Ini kan kita sebagai Kristen kan kita mengakui dan kita percaya adanya api neraka dan surga. Api neraka untuk orang-orang fasik atau orang-orang jahat, sedangkan surga untuk orang-orang suci. Ini maksudnya kan Bang, suci maksudnya itu kita yang tidak berdosa atau yang gimana ya Bang maksudnya. Dan itu satu ya Bang. Terus yang kedua, terus selama saya udah masuk Katolik kan Bang, di Katolik ini ada yang ini Bang, mereka percaya bahwasanya sebelum ini dibedakan lagi Bang, adanya surga untuk orang-orang yang suci dan yang api penyucian. Maksudnya Bang, aku nggak ngerti Bang, maksudnya ini api penyucian kayak mana, sedangkan di Alkitab kan kayaknya menurut saya Bang, memang saya jarang baca Alkitab, tapi kayaknya belum pernah ya saya dengar ada yang namanya api penyucian. Mungkin itu aja sih Bang. Makasih. Ya. Orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bukan karena dia suci,
tapi karena dia sudah disucikan oleh imannya kepada Kristus, itulah surga. Orang akan ke Firdaus itu orang yang ke Firdaus itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka imannya itu akan menyucikan ia. Nah, sedangkan neraka atau alam maut itu kepada orang yang sama sekali tidak memiliki dan tidak percaya kepada Kristus, yang dengan demikian mereka mati di dalam dosa-dosa mereka, sehingga dosa mereka menyeret mereka ke alam maut. Nanti kamu baca tentang kisah orang kaya dan Lazarus di Lukas 16. Nah, mengenai api penyucian, memang api penyucian itu adalah dogmanya Katolik Roma. Ya, jadi itu bukan dogmanya Kristen Protestan, bukan dogmanya orang Ortodoks. Jadi kalau kamu tanya kepada saya orang Protestan tentang api penyucian, mungkin kamu bisa bertanya lebih detail tentang api penyucian kepada orang Katolik. Tapi sepanjang yang saya pelajari, saya tidak percaya dengan adanya api penyucian, karena itu merujuk kepada orang yang tersalib di sebelah Yesus. Ketika dia tersalib, Tuhan Yesus berkata apa kepada orang yang tersalib ini? Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya, menurut ayat itu, orang yang tersalib itu tidak melalui api penyucian, tapi langsung pergi ke Firdaus oleh karena imannya kepada Kristus. Ya, sekali lagi saya mengatakan ketidaksetujuan ini bukan berarti saya menghasut kamu untuk membenci gereja Katolik. Tetapi kamu perlu belajar apa yang mendasari gereja Katolik melahirkan dogma api penyucian. Karena itu di gereja Ortodoks tidak ada, yang sama-sama gereja mula-mula dan build up lagi di Protestan. Gitu. Jadi kalau kamu di Katolik ya kamu tanya kepada Romo, kepada katekismu tentang api penyucian. Ya. Tapi Jin Bang, tapi memang menurut Abang sendiri tuh ada di Alkitab nggak ya Bang? Nggak ada. Nggak ada ya? Soalnya ya betul. Oke Bang. Makasih ya Bang. Ya. Ya. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Silakan Wijaya. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Mau nanya ini, kalau Kristen itu Tidak ada Kristen satanik. Ya, satanik itu bukan Kristen, brother. Kristen itu artinya dari kata Yunani Kristianos, artinya pengikut Kristus. Itu artinya Kristen. Kalau satanik itu ya pengikut setan. Mana ada yang pengikut Kristus adalah pengikut setan, tuh tidak ada. Tapi itu emang ada ya? Ada pengikut setan banyak. Banyak pengikut setan. Soalnya saya lihat di stand up-nya Bang Mongol itu memang ada sampai saat ini. Ya, emang banyak. Orang yang menolak Kristus itu pasti mengikuti yang di luar Kristus. Yang di luar Kristus lawannya Kristus kan. Lawannya Kristus apa? Hantu kan, setan. Iya, betul. Itu ya. Oke, terima kasih. Salam kenal dari IKN. IKN itu apa IKN tuh? Ibu Kota Nusantara. Oh, oke. Salam Ibu Kota Nusantara. Salam Kak. Salam. Ibu Kota Nusantara itu udah sah nggak sih jadi ibu kota? Udah tahu lagi aku. Kalau mesianik itu ya masih lumayan lah ya. Bukan Putra. Shalom Kak, shalom. Salam. Silakan mau tanya apa? Oke Kak, ini saya kan mau nanya. Tunggu ya Kak. Kau lagi di mana? Kok agak bising gitu? Kau lagi di mana kah? Seperti ada suara air jatuh. Lagi di kos Kak. Soalnya hujan. Hujan, oke. Tanya apa? Gini Kak. Kenapa tuh saya kan saya juga Kristen Kak. Cuman saya sih masih agak bingung dengan kenapa kita sebagai Kristen itu percaya kepada Allah Tritunggal gitu. Boleh dijelaskan? Iya, saya masih agak bingung sih Kak. Oke. Ya. Saya mute dulu ya, agak bising. Nah, mengapa kita mempercaya Allah Tritunggal? Satu hal yang kalian harus pahami ya, 2.800 orang di sini. Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Allah, tapi berbicara tentang bagaimana Allah. Allah Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlahnya Tuhan, tapi berbicara tentang seperti apa Tuhan itu. Nah, Allah kita yang satu itu adalah Sang Bapa, 1 Korintus 8 ayat 6.
Nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya dia memiliki firman, yang oleh firman itu dia menciptakan segala sesuatu. Itulah Yesus. Dan selain memiliki firman di dalam dirinya, dia memiliki roh, yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Itulah Roh Kudus, Ayub 33 ayat 4. Jadi Bapa, firmannya sendiri, dan rohnya sendiri. Itulah Tritunggal. Kalau Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa dan rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi apakah ada 3 Allah? Tidak, hanya ada 1 Allah. Kalau tubuh saya manusia, maka firman saya dan roh saya pastilah manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Tidak. Tubuh saya manusia, firman saya manusia, roh saya manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Tidak. Hanya ada 1 manusia. Kalau iman yang lain percaya firman Allah jadi buku yang disebut dengan kitab X, maka kita percaya firman Allah menjadi manusia. Ketika firman Allah menjadi buku disebut kitab X, maka ketika firman Allah menjadi manusia, itulah Yesus. Pertanyaannya, tanpa kitab mereka, apakah mereka bisa mengenal Allah mereka? Tidak. Tanpa kitab suci mereka, apakah mereka bisa mengenal Allah atau Tuhan mereka? Tidak. Karena kitab mereka itu adalah wahyu, yang adalah firmannya Allah mereka yang jadi buku. Jadi tanpa buku itu, mereka tidak mungkin bisa mengenal Allah mereka. Nah, tanpa Yesus yang adalah firman Allah menjadi manusia, kita pun tidak bisa mengenali Allah Sang Bapa. Makanya Tuhan Yesus dalam Yohanes 14:6 berkata, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi kalau mereka percaya firman Allah jadi buku disebut kitab, kita percaya kepada firman Allah jadi manusia, itulah Yesus. Nah, firman Allah ini sebelum jadi buku, sebelum jadi manusia adanya di mana? Di dalam Allah kan? Kalau dia di dalam Allah, berarti dia satu kesatuan dengan Allah itu sendiri kan? Tapi bukan berarti ada 3 Allah. Hanya ada 2, hanya ada 1 Allah. Gitu. Ya, jadi kamu nggak mungkin bisa mengenal Allah Bapa tanpa mengenali Yesus yang adalah firman-Nya sendiri yang jadi manusia. Sama seperti teman-teman muslim misalnya. Mereka tidak bisa mengenali Allah mereka tanpa Al-Quran. Al-Quran itu apa? Firman Allah yang jadi buku. Mereka bisa nggak mengenal Allah mereka tanpa Al-Quran?